Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Semoga hari kalian menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, ya subscribe dan like. Emang nggak ada hubungannya, tapi subscribe dan like. Jadi pada video kali ini, admin akan membahas form Ultraman dengan komponen ultra terbanyak. Jadi form-form ini terlahir dari banyak fusion ultra lain, ataupun pakai kekuatan Ultraman lain. Entah itu Ultramannya langsung, ataupun pakai device. Kalau yang pakai device sih udah jelas Ultraman sekarang. Nggak pernah ada Ultraman semenjak New Generation yang formnya lahir dari Ultraman. Karena sekarang Ultraman hanyalah alat. Sekali lagi admin katakan kalau ini adalah form, bukan fusion yang jadi Ultraman baru. Contohnya aja Saga, Group, dan Ultraman Reiga itu nggak masuk dalam video ini. Nah, jadi langsung aja kita bahas. Ini dia form Ultraman dengan komponen fusion ultra terbanyak. Kita mulai dari yang 3 komponen, karena kalau 2 komponen itu ya masih wajar lah. Ultraman pertama yang menggunakan 3 komponen adalah Ultraman Orb pada form Orb Trinity. Form ini adalah satu-satunya form Ultraman Orb yang menggunakan 3 Ultra Card. Karena biasanya Ultraman Orb itu cuma menggunakan 2 Ultra Card aja. Orb Trinity merupakan gabungan 3 Ultraman, yaitu Ultraman Ginga, Ultraman Victory, dan Ultraman X. Ultraman Orb mendapatkan 3 Ultra Card ini dari movie-nya. Dengan menggunakan form ini, Ultraman Orb bisa mendapatkan senjata baru, yaitu Orb Slicer, yang kalau tidak digunakan maka akan menempel di bahu Ultraman Orb. Selanjutnya ada Ultraman Z. Ada 3 form yang menggunakan 3 gabungan ultra modal. Yang pertama Alpha Edgy, yang merupakan gabungan Ultraman Zero, Ultra Seven, dan Ultraman Leo dengan teknik bertarung bela diri luar angkasa atau yang bisa kita sebut sebagai karate. Yang kedua ada Beta Smash, gabungan Ultraman, Ultraman S, dan Ultraman Taro dengan teknik bertarung pegulat. Bahkan tubuh Z aja menjadi kekar di form ini dan memiliki topeng pegulat. Dan yang terakhir ada form Gamma Future menggunakan Ultraman 3, Ultraman Dyna, dan Ultraman Gaia dengan teknik bertarung seperti penyihir. Form ini juga bisa memanggil trio Heisei. Bukan hanya basic form, tapi bisa form-form yang lain. Tapi perlu diingat kalau ini adalah ilusi. Selanjutnya ada Ultraman Zero Beyond. Form ini didapatkan Zero setelah Hikari memberikan kapsul ultra kepada Leito yang saat itu menjadi human host Ultraman Zero pada serial Ultraman Jet. Form ini sebenarnya pengganti Ultimate Zero karena bracelet yang digunakan Zero untuk menyimpan Ultimate Aegis itu sedang rusak. Ultraman Zero Beyond memiliki tajuk Neo Fusion Rise. Form ini menggabungkan 4 kapsul ultra sekaligus. Ada Ultraman Ginga, Ultraman Victory, Ultraman X, dan Ultraman Orb. Nantinya Zero Eye akan digabungkan dengan Riser ini. Form Zero Beyond menurut admin nggak lebay ya, tanpa banyak aksesoris, walaupun udah berada pada New Generation. Apalagi dengan gabungan 4 ultra, ini terbilang simple. Yang menurut admin agak ganggu itu adalah kristal besar yang ada di kepalanya. Selebihnya cukup oke. Zero Beyond nggak cuma satu jenis, ada versi kedua yaitu Zero Beyond Galaxy Glitter. Perbedaannya dari form Zero Beyond ada pada bentuk dan kekuatannya. Seperti namanya, form ini akan bersinar berwarna emas dan penggunaannya pun langsung dari Zero tanpa Leito. Kekuatannya pun diberikan langsung oleh para Ultraman dalam bentuk kapsul. Form Ultraman Zero Beyond Galaxy Glitter hadir di Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes. Dan form ini baik versi awal ataupun versi Galaxy Glitter, ini sama sekali belum pernah muncul lagi. Super Ultraman Taro adalah Ultraman Taro yang mendapatkan kekuatan penuh setelah 5 Ultra Kyodai, yaitu Ultraman, Zofi, Seven, Jack, dan S bergabung dengan dirinya. Form ini muncul pertama kali di movie ketika melawan Grand King, dan muncul lagi pada Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi ketika melawan Molt dan Judah. Pada awal kemunculannya, Taro dan Super Ultraman Taro ini nggak ada bedanya. Mungkin dikarenakan teknologi yang tidak mendukung di masa itu. Nah, pada Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi, form ini diberikan efek bersinar seperti kobaran api. Tapi berbeda dengan Ultra Dynamite-nya, efeknya itu lebih mirip dengan form-form Shining. Hal ini dibuat untuk membedakan Ultraman Taro dan Super Ultraman Taro. Ketika 7 Ultra Kyodai melawan Yukilorsaurus Neo yang merupakan ciptaan Yapul, mereka sangat kesulitan. Mereka cuma dijadiin alat pukul, ya karena Ultraman hanyalah alat. Akhirnya 6 Ultra Kyodai yaitu Ultraman, Zofi, Seven, Jack,
Ash, dan Taro bergabung ke dalam diri Ultraman Mebius, sehingga Mebius mendapatkan form bernama Mebius Infinity. Form ini muncul bentar banget dan ngalahin Yukilosaurus Neo pun juga easy. Sekarang gantian nih, Yapul yang dijadiin alat. Yapul hanyalah alat. Selanjutnya ini ada form Ultraman Z Delta Res Claw. Loh, ini kan cuma 3 medal nih. Iya emang 3 medal, tapi satu medalnya ya komponennya ada lagi. Medal Ultraman Zero Beyond itu form Zero dengan gabungan Ginga, Victory, X, dan Orb, sehingga totalnya ada 5 Ultraman. Untuk medal Ultraman Jit, kalau dilihat ini adalah Jit Primitive. Form ini merupakan gabungan medal Ultraman dan Belial. Totalnya ada 3 Ultraman. Terus ada Ultraman Belial Atrocious. Tapi karena fusionnya bukan dengan kekuatan Ultra dan Belial juga udah ada di medal Jit, jadi ya total semua ada 8 Ultraman. Dengan komponen 8 Ultraman, form ini menjadi form terkuatnya Ultraman Z dengan banyak slugger dan aksesoris di tubuhnya. Punya julukan The Golden Storm. Kalau bertarung tanpa Beliarok, form ini ganas banget mirip Belial. Cuma yang bikin Admin sedikit kecewa, form Delta Res Claw sama sekali nggak pakai kekuatan Ultraman Zero Beyond. Seakan Zero Beyond cuma jadi aksesoris di bahu Ultraman Z, sementara kekuatannya nggak dipakai. Di posisi pertama ini ada Ultraman 3 pada form Glitter 3. Form 1 ini muncul di Ultraman 3 The Final Odyssey. Saat Ultraman 3 kalah dari Demonozoa, para prajurit Ultra yang gugur di Pulau Relief memberikan kekuatan mereka dan bergabung ke dalam tubuh Ultraman 3, sehingga lahirlah Glitter 3 yang mampu meledakkan Demonozoa. Kalau kalian penasaran sama jumlah Ultraman yang ngasih kekuatannya, ini mustahil untuk dihitung karena yang ngasih ada satu kampung. Pokoknya yang ngasih kekuatan itu adalah mereka semua yang gugur di Pulau Relief. Jumlah pastinya jelas nggak bisa diketahui, tapi dibandingkan 5 Ultraman tadi, form Glitter 3 adalah form dengan komponen atau kekuatan ultra lain terbanyak. Nggak nanggung-nanggung, satu kampung. Oke, jadi itu dia Ultraman yang formnya lahir dari banyak ultra lain. Admin hitung dari gabungan 3 ultra lain, karena kalau 2 rasanya ya masih wajar lah. Tapi biar adil, admin kasih tahu Ultraman yang formnya terlahir dari 2 ultra. Yang pertama ada Ultraman X, yaitu pada form Action X Beta Spark Armor, menggunakan 2 Cyber Card, yaitu Ultraman dan Ultraman 3. Lalu ada semua form fusionnya Ultraman Orb, kecuali Orb Trinity. Nah, kalau untuk Ultraman 3 sebenarnya admin agak bingung nih, antara dia menyerap kekuatan Daram dan Hudra atau sekaligus dengan Camilla, karena nggak ada penjelasannya di masa lalu. Dan di Final Odyssey pun itu Ultraman 3 kayak nggak menyerap Camilla. Alasan evolusi dari Blast ke Multi itu karena kemurnian hati Daigo. Jadi daripada salah, karena kan ini belum jelas, admin pun nggak memasukkan Ultraman 3 di list ini. Oke, segini aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram admin Prayogariski65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.